Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Rosikotunitma dengan NIM 08011182429008. Di sini saya akan menjelaskan program cek char dibagi 4. Nah, jadi ini bilangan char yang akan dibagi 4. Nah, oke. Di sini ini sama seperti pembagian 25 tadi. Nah, di mana kita akan mulai program awalnya kita itu menggunakan PHDD iStream dan juga CString, yang dimana itu kita menggunakan string atau tipe data string. Nah, jadi itu agar bisa terbaca, jadi kita menggunakan file header string. Lalu unit using namespace std yaitu untuk library compiler std, lalu in main yaitu program utama. Nah, kita akan mulai program dengan memesan array dengan nama variabel bilangan, indeksnya itu dengan indeks total indeks itu 100, tipe datanya char. Lalu memesan variabel cek 0, cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan tipe data boolean yaitu true false. Lalu jumlah n dan i, n dan i dengan tipe data integer. Nah, pertama kita mencetak masukkan jumlah bilangan, lalu kita input bilangan dengan tipe string. Nah, jadi ini tadi sudah dengan tipe string. Nah, ini strlen bilangan, string bilangan itu diinput ke variabel n. Lalu di sini if jika n sama dengan 1, maka jika bilangan itu indeksnya 0, dia itu akan mencetak iya. Nah, jika tidak, dia akan mencetak tidak. Nah, jika dia tidak memenuhi kondisi n sama dengan 1, maka dia akan langsung ke kondisi terakhir, di mana jumlah itu diisi dengan 0. Untuk i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari n, maka jika bil i itu 0, cek 2 benar. Jika bil i itu 1, cek 5 benar. Ini 2, cek 7 benar. 3, cek 2 benar. Jadi dia jika ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka dia itu dinyatakan benar. Jadi cek ini akan ternyata benar. Nah, jika mengandung digit 1 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, lalu setelah ini dia akan melakukan terjadi perubahan di i++. Nah, i bertambah 1, ini berubah, jumlah juga berubah. Nah, ini belum berubah. Udah berubah. Jadi ini akan dinyatakan di akhir nanti. Nah, keluarlah dari perulangan, maka selanjutnya cek lagi kondisi. Jika cek 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 dan 2 atau 6 atau cek 2, 4, 6, cek 2 atau 4 atau 6 atau 8 dan cek 0 atau 4 atau 8 atau jumlah selebih dari sama dengan 2, maka dia akan mencetak iya. Jadi jika memenuhi kondisi ini dia mencetak iya. Jika tidak sama sekali memenuhi, maka dia langsung mencetak tidak dan program selesai nih. Nah, untuk di Wisidakote sama, dia hanya berbeda di seperti kata saya sebelumnya, di sebelum-sebelumnya itu berbeda di input, lalu di mencetak, dan juga untuk yang lainnya masih sama. Nah, untuk flowchartnya itu kita start, inputlah bilangan string tadi. Nah, ini strlen bilangan ini, bilangan dengan bentuk string itu disimpan di n, lalu cek kondisi. Jika iya maka dia akan cek kondisi lagi. Jika iya mencetak iya, jika tidak mencetak tidak, lalu kembali lagi. Jika ini tidak lagi memenuhi, jadi ini tidak berjalan, dia langsung ke proses jumlah yang diisi dengan 0. Lalu terjadi perulangan mana? Nah, ini dimana jika ia memenuhi, maka dia akan mengecek kondisi ini bahwa ini benar true. Jika tidak, dia akan kembali ke atas dan melakukan perubahan. Ini maaf, banyak lupa, maaf. Lalu sudahnya jika tidak lagi dia akan keluar dan cek kondisi lagi. Jika benar maka iya, jika tidak akan mencetak tidak, dan dia akan langsung ke program selesai. Oke, ini runningnya.
Misal saya masukkan, jadi kan bilangan itu string ya, jadi karena sudah dimasukkan ke n yang tipe data integer, jadi dia akan mengecek semisal bilangan yang dapat dibagi 4, saya bebas aja ya 4 misal. Nah ini bisa dibagi 4, jadi dia akan mencetak iya, karena dia ini ada unsur yang menurut di if tadi itu ada yang true, jadi dia benar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.